Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus Tuhan. Rindu aliran sungai-Mu, seperti itu hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun katakan dengan lembut kepada Tuhan. Katakan dengan segenap hati saudara, katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan, bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Tuhan saja katakan, naikkan pujian bagi Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
Saya bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa mengizinkan saya dan saudara untuk beribadah pada saat hari ini ya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 dan juga nantinya kita membaca pasal yang kedua ayat yang ke-42 ya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama ya saudara ya. 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pasal yang kedua ayat yang ke-42. Pasal yang kedua ayat yang ke-42. 2, 3.
mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam hari ini saya beri tema bertekun, ya, bertekun. Ya, saat ini firman Tuhan saya beri tema bertekun, dan kita sudah membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 saya sampai ayat yang ke-14, dan juga pasal yang kedua ayat yang ke-42. Nah, Saudara, dalam pembacaan kita memperhatikan bersama-sama di sana firman Tuhan katakan bahwa murid-murid bertekun di dalam doa bersama-sama. Murid-murid bertekun di dalam doa bersama-sama. Tetapi ada perbedaan, Saudara. Di dalam pasal yang pertama itu terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Ya, dalam pasal yang pertama ayat 12 sampai ayat yang ke-14 itu terjadi setelah Yesus terangkat ke sorga. Bagaimana dengan pasal yang kedua? Dalam pasal yang kedua ayat ke-42 ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta atau saat Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi pada prinsipnya murid-murid tidak berubah baik saat menantikan pencurahan Roh Kudus itu maupun setelah Roh Kudus itu dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka selalu bertekun bersama-sama dengan satu dan yang lainnya. Nah, mari kita lihat bersama-sama tentang kata bertekun ini yang akan saya sampaikan kepada saudara saat ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saudara perhatikan dan saudara mempelajarinya, saudara akan menemukan arti dari kata bertekun ini sangat pas dan mudah untuk dimengerti, yaitu bersungguh-sungguh. Sekali lagi pengertiannya bersungguh-sungguh. Yang namanya bersungguh-sungguh berarti tidak ada sedikit pun celah untuk mereka tidak melakukan yang terbaik sebelum Roh Kudus dicurahkan dan setelah Roh Kudus dicurahkan. Yang namanya bersungguh-sungguh, tentu murid-murid akan melakukan segala sesuatunya secara all out. Benar-benar mereka melakukannya secara luar biasa. Namanya bersungguh-sungguh. Di dalam pembacaan kita ini, saudara, bertekun di sini dalam arti yang bersungguh-sungguh yang bagaimana. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada saudara pada saat ini. Ini yang mau saya sampaikan. Bertekun dalam arti bersungguh-sungguh yang bagaimana. Yang pertama yang mau saya katakan kepada saudara, bahwa murid-murid di dalam hal ini melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Apa yang dipercayakan kepada murid-murid, murid-murid melakukan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Satu contoh di dalam Perjanjian Lama, saat Musa memberi perintah kepada Yosua dan Kaleb untuk mengintai, ya, untuk mengintai tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Berbicara tanggung jawab, saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, ini bukanlah kepercayaan yang biasa saja.
berbicara tanggung jawab, saya yakin setiap kita, baik saya sebagai hamba Tuhan, baik saudara sebagai umat Tuhan, saya percaya tanggung jawab yang diberikan kepada saudara bukan sekedar tanggung jawab tanpa alasan, tetapi tanggung jawab yang diberikan kepada kita harus kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Sebagaimana Yosua dan Kaleb. Dalam peristiwa pengintaian, saudara, firman Allah menceritakan ada 12 orang pengintai yang diperintahkan oleh Musa. Tetapi saudara, ketika 12 orang pengintai ini pulang, Alkitab menceritakan bahwa hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan informasi yang positif. Artinya hanya Yosua dan Kaleb yang melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Apakah yang lain tidak bertanggung jawab? Sama saudara. Tetapi sekali lagi informasi yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb benar-benar memberikan spirit yang luar biasa bagi Yosua dan Kaleb itu sendiri. Sementara ke-10 pengintai yang lainnya justru melemahkan orang-orang Israel. Ketika kita bertekun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka saya percaya saudara, apa yang dipercayakan di dalam kehidupan kita, siapapun itu, kita pasti tidak akan bermain-main dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ketika saudara memberi tanggung jawab kepada teman saudara, kepada rekan saudara, kepada karyawan saudara, kepada orang-orang yang saudara percayai, entahkah itu istri saudara, suami saudara, anak saudara, atau siapapun itu, ketika engkau memberikan tanggung jawab, saya yakin engkau menuntut mereka melakukan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Apalagi kalau tanggung jawab itu dipercayakan langsung oleh Tuhan kepada kita. Yang saya yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Benar saudara? Tidak ada yang kebetulan. Itu yang saya yakini. Kenapa saudara? Karena kalau kehidupan kita karena kebetulan, maka kita juga tidak akan pernah melakukan segala sesuatu yang diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bertekun dalam arti bersungguh-sungguh juga berarti saya dan saudara harus menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kita yang menghalangi saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, bertekun dalam arti bersungguh-sungguh, itu berarti kita harus menanggalkan segala keinginan-keinginan daging yang menghalangi saya dan saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Apa yang menghalangi saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Saudara yang bisa menjawabnya. Saudara pernah melihat tanaman bonsai? Tanaman bonsai, saudara, biasanya tanaman bonsai ini biasanya tanaman yang berupa pohon yang seharusnya bisa tumbuh besar sampai
ukurannya mungkin seperti bangunan gereja ini. Contoh misalnya tanaman atau pohon asam misalnya. Tetapi ketika dia ditaruh di dalam satu wadah yang kecil, apakah pohon asam itu akan bertumbuh menjadi besar? Tentu tidak, saudara. Di depan sana ada pohon asam, tapi kecil, saudara. Dan tidak akan pernah bertumbuh sampai besar. Kenapa? Karena dia berada di tempat yang terbatas. Tapi coba pohon asam itu dilepas di tanah yang luas. Dia akan bertumbuh semakin besar dan akarnya akan masuk sampai ke dalam tanah yang paling dalam untuk mendapatkan air. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Ketika ada hal-hal yang menghalangi kehidupan kita di dalam Tuhan, sudah pasti itu akan menghalangi pertumbuhan kita juga di hadapan Tuhan. Ketika ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik di dalam kehidupan kita, tentu itu akan menghalangi pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin kita sudah melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin, tetapi kalau masih ada sesuatu yang kita pegang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan kita tidak mau lepaskan itu, maka itu akan mempengaruhi pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Ibarat kata, tanaman itu ada penyakitnya yang menghalangi sehingga tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik. Atau mungkin tanaman itu bertumbuh, tetapi ketika dia menghasilkan buah, buahnya buah yang kecut, buah yang masam, buah yang berulat. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tertentu dari tanaman itu yang tidak baik. Demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita mengatakan bahwa kita harus bertekun dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang menghalangi kehidupan kerohanian, segala sesuatu yang menghalangi perjalanan kekristenan kita di dalam Tuhan, kita harus melepaskannya. Apapun itu juga, saudara. Mungkin itu nyaman buat kita. Saudara, tidak ada dosa, ya sekali lagi, tidak ada dosa sekecil apapun yang tidak merusak kerohanian kita di hadapan Tuhan. Mungkin menurut orang atau mungkin menurut pandangan kita, dosa itu hanya dosa yang kecil. Tetapi bagi Tuhan tidak, saudara. Bagi Tuhan tidak ada istilah dosa kecil, tidak ada istilah dosa besar. Kalau saudara membuang batu yang pertama, mungkin batu itu beratnya hanya berapa miligram saja, dan batu yang satu beratnya 1 kilogram. Bukankah kedua batu yang memiliki berat yang berbeda itu pasti akan tenggelam? Cepat atau lambat yang ringan itu tetap akan tenggelam. Demikian juga dengan kerohanian kita. Kalau masih ada sesuatu yang menjadi keinginan daging di dalam diri kita, maka kita akan sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita benar-benar memperhatikan keadaan kita. Kita benar-benar memperhatikan keadaan kerohanian kita. Jangan sampai ada hal yang kecil justru menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita.
Saudara, kalau ada orang yang korupsi dalam satu tempat kerja, walaupun itu yang dikorupsi hanya 100.000, bukankah 100.000 itu mempengaruhi perhitungan akhir? Benar saudara? Kalau saudara menemukan kondisi seperti itu, bukankah saudara akan mempertanyakan keadaan tersebut? Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita, Tuhan mempertanyakan itu, saudara. Tuhan mempertanyakannya di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Saya percaya sungguh-sungguh Roh Kudus pasti berbicara kepada saya, pasti berbicara kepada saudara. Entah itu bagaimana caranya, Roh Kudus yang tahu. Entahkah lewat firman Tuhan yang kita baca, entahkah saudara mendengarkannya lewat khotbah-khotbah dimanapun juga, entahkah saudara mungkin lagi duduk-duduk tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saya percaya kalau hal itu berusaha merusak pertumbuhan kerohanian kita, maka Tuhan akan berbicara kepada saya dan saudara supaya kita berubah. Supaya kita mengatasi segala keinginan-keinginan daging yang menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Ada begitu banyak hal saudara, keinginan-keinginan daging. Entahkah itu kemarahan kita, entahkah itu kepahitan, entahkah itu sakit hati, entahkah itu kebencian, atau hal-hal lain. Itu pasti akan menghalangi pertumbuhan, perjalanan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu itu menghalangi pertumbuhan, perjalanan kerohanian kita di hadapan Tuhan, sehingga membuat kita tidak bisa bertekun di dalam Tuhan, ayo kita buang itu. Ayo kita lepaskan itu. Jangan kita genggam erat-erat. Ada yang pernah melihat ilustrasi sebuah gambar tentang ular ketika dia menemu gergaji, ya, bukan dia melepaskan gergaji itu, tapi semakin dia melilitkan tubuhnya kepada gergaji itu. Tapi ketika dia semakin kuat melilitnya, bukan ular itu melepaskan diri, justru dia semakin luka karena tajamnya gergaji itu. Ketika kita semakin memegang atau mempertahankan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebenarnya, sekali lagi saudara, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang menghambat sendiri perjalanan iman kita di hadapan Tuhan. Di dalam hidup ini, kita pasti akan diproses oleh Tuhan. Dalam perjalanan kekristenan kita, tidak ada yang namanya jalan licin seperti Tegel ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus tanpa hambatan. Tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Dia akan menemani saya dan saudara, Dia akan menopang saya dan saudara, Dia akan menuntun kita untuk melewati setiap jalan-jalan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan rintangan, tantangan. Nah, untuk itu saudara, kalau kita mengaku diri kita mau bertekun dengan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita harus memberi tempat, kita harus memberi ruang kepada Roh Kudus. Kita harus memberi tempat kepada Allah.
untuk mengontrol segenap aspek kehidupan kita. Lantas bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana seharusnya kita bertekun di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa bertekun yang sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, ketekunan itu tentu adalah ketekunan yang seharusnya tidak dibuat-buat. Dengan kata lain, ketekunan itu adalah ketekunan yang tidak dipaksakan. Ketekunan itu adalah ketekunan yang alami. Karena itu adalah ketekunan yang alami, berarti ketekunan itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan, saudara. Namanya juga ketekunan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Harus diperjuangkan. Contoh Yusuf. Saudara bisa membaca itu dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Yusuf dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Bisa ditampilkan contoh ini, saudara. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6a. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makannya sendiri. Yusuf, seorang pribadi yang memiliki ketekunan yang luar biasa. Ini tidak dibuat-buat, saudara. Ini menjadi karakter Yusuf. Saudara senang sekali ya. Senang sekali Potifar ini mendapatkan seorang asisten rumah tangga yang begitu jujur. Tidak hanya jujur asisten rumah tangga ini, saudara. Lebih daripada itu, dia adalah seorang yang justru diberkati oleh Tuhan. Sehingga kejujurannya, ketekunannya, kehidupannya, pribadinya mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga Potifar. Luar biasa, saudara, pengaruh dari Yusuf ini. Seorang pribadi yang memiliki ketekunan yang luar biasa. Saya yakin, saudara, kalau saudara mendapatkan asisten rumah tangga seperti ini, karyawan seperti ini, rekan yang seperti ini, saya percaya saudara pasti akan mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena tidak mudah untuk mempercayai orang. Apalagi zaman sekarang. Terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tetapi ini Yusuf. Yusuf menunjukkan jati dirinya. Yusuf menunjukkan ini loh. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memproteksi segenap kehidupan kita. Walaupun pada akhirnya ujian datang di dalam kehidupan Yusuf.
Yang namanya berkat Tuhan akan selalu satu paket dengan tantangannya, ujiannya. Untuk bisa berhasil pasti akan selalu ada tantangan di depannya. Yusuf mampu melewati semuanya. Inilah pribadi yang luar biasa. Ketekunan saudara, ketekunan yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya adalah ketekunan yang konsisten. Selain ketekunan itu tidak dibuat-buat dan juga harus diperjuangkan, ketekunan itu juga harusnya ketekunan yang konsisten. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun keadaan yang datang di dalam kehidupan saya, apapun keadaan yang datang di dalam kehidupan saudara, seharusnya kita tetap konsisten di hadapan Tuhan. Seharusnya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Di rumah saudara, jangan lupa saudara, saya ingatkan selalu, jangan lupa untuk selalu ada di dalam mezbah doa. Saya sudah jelaskan kemarin, keluarga harus punya mezbah doa. Imam-imam harus menjadi yang terdepan untuk keluarganya. Konsisten, tidak mudah. Bukankah kadang-kadang ketika masalah datang dalam hidup kita, aku gak bisa berdoa nih. Soalnya masalah ini kok gak selesai-selesai ya. Nah, gak bisa seperti itu saudara. Aduh, ada persoalan besar yang aku sedang hadapi. Sehingga saudara gak bisa lagi berdoa di rumah. Gak bisa saudara, bisa. Justru seharusnya ketika saudara menghadapi segala hal yang menyerang kehidupan saudara, seharusnya itu semakin kuat, semakin berkali lipat untuk saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seharusnya seperti itu. Sedangkan gak ada masalah, kita harus tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus tetap konsisten di hadapan Tuhan. Lebih mudah mana saudara? Saya ingin bertanya kepada saudara. Lebih mudah mana orang bersyukur di hadapan Tuhan? Apakah pada saat dia biasa-biasa saja, ataukah pada saat persoalan datang menekan kehidupannya? Lebih mudah mana saudara? Ya saudara yang jawab. Saudara yang jawab. Nah oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali diri kita. Kita perhatikan kembali diri kita. Gimana nih ketika masalah itu datang di dalam hidup saya, ketika tantangan itu datang di dalam kehidupan keluarga kita, apakah aku masih tetap bisa konsisten untuk tetap bisa menyembah Tuhan, untuk tetap bisa meninggikan Tuhan, ataukah persoalan itu membuat engkau tidak lagi menjadi seorang pemuji dan penyembah? Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bertekun, baik itu di dalam iman, baik itu di dalam pengharapan kita, dan juga tentunya di dalam kasih. Kita harus tetap bertekun di dalam ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana iman saudara
Bagaimana pengharapan saudara kepada Tuhan? Bagaimana kasih saudara terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan? Ini saudara perlu yang namanya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Perlu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Iman saudara akan mudah diombang-ambingkan kalau engkau tidak bertekun di dalam Tuhan. Pengharapan saudara akan mudah layu. Saudara akan mudah kecewa kalau engkau tidak konsisten di dalam Tuhan. Kasih saudara akan mudah hambar kalau engkau tidak konsisten di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau mau imanmu tetap bertumbuh, tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau engkau mau pengharapanmu kepada Kristus tetap ada, tetap menyala. Sambil menantikan kedatangannya kali yang kedua. Kalau engkau mau kasihmu tidak hambar antara satu dengan yang lainnya. Kalau engkau mau semuanya itu, maka engkau harus konsisten di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jangan biarkan ada hal-hal lain yang merusak iman saudara di hadapan Tuhan. Yang merusak pengharapan saudara di hadapan Tuhan. Yang merusak kasih saudara di hadapan Tuhan. Coba perhatikan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, Kolose pertama ayat yang ke-23 firman Allah berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jelas sekali firman Tuhan ini, saudara. Jelas sekali Kolose memberitahukan kepada saudara, bertekunlah di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang. Bangunan yang kuat, dia akan tahan terhadap berbagai goncangan. Makanya Alkitab memberi contoh yang dibangun di atas apa, saudara? Pasir, dan yang dibangun di atas batu. Fondasinya menentukan. Saudara membangun kekristenan saudara itu, fondasi iman saudara itu menentukan. Dalam perjalanan kekristenan kita ini di hadapan Tuhan, fondasinya jelas. Kalau kita membangun semuanya itu dengan dasar yang salah, maka ke atasnya juga pasti akan salah. Tapi kalau kita membangun dasarnya benar, maka ke atasnya juga akan benar. Saya jadi ingat bangunan gereja ini, saudara. Di depan truk-truk kalau jalan bertonton yang dimuat bis-bis, ya,
seringkali getar di belakang sungai. Ya, kalau enggak disutros, hanya dibangun biasa, waduh. Saudara, ayo, jangan sampai iman, pengharapan, kasih saudara memudar hanya karena kita tidak bertekun dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan tentunya jangan lupa saudara, bertekunlah di dalam pengajaran sebagaimana firman Tuhan katakan, hati-hati dalam pengajaran. Hati-hati dalam pengajaran firman Tuhan. Hati-hati saudara, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kerohanian saudara di dalam Tuhan. Itu bisa mempengaruhi ketekunan saudara di dalam Tuhan. Ajaran yang tidak sehat, ajaran yang salah akan membawa kita pada pola pikir yang salah di hadapan Tuhan. Kita akan memandang Tuhan hanya sebagai pemuas untuk memberkati kita dengan berkat jasmani saja setiap hari. Aduh saudara, kalau sampai seperti itu, pengorbanan Yesus di kayu salib akan menjadi sia-sia. Sebab terlalu kecil kalau hanya berbicara persoalan berkat-berkat jasmani. Sebab Tuhan menyediakan kita yang lebih besar, yaitu surga yang mulia. Amin saudara. Oleh sebab itu bertekunlah di dalam Tuhan, biarlah Tuhan tetap menjadi prioritas utama di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Kami persembahkan hidup kami, Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Batangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami. Tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan, tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Batangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini ada hal-hal yang mencoba menghalangi engkau untuk semakin bertekun di dalam Tuhan. Mungkin engkau sudah berusaha, tetapi seringkali engkau jatuh. Bangkitlah, Tuhan tahu hatimu, Tuhan mengerti engkau. Tuhan tidak ingin engkau tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan, jujur kami tidak mampu Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba membawa umat-Mu ke dalam tangan. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara umat-umat-Mu Tuhan, yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami kelemahan. Tuhan tolong, Engkau datang secara pribadi, Engkau memberikan kekuatan, Engkau membangkitkan semangat umat. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkanlah kami, pulihkanlah keadaan kami. Bangsa kami Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong bangsa ini, biarlah bangsa ini Tuhan jadi bangsa yang memuliakan Engkau setiap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami di hadapan saudaraku. Marilah kita mengangkat tangan kita. Biarkanlah berkat Allah yang luar biasa itu mengalir di dalam kehidupan saudara, mengalir di dalam kehidupan kita semua. Biarlah berkat-berkat Allah itu terus ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap setia menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kita tetap bertekun di dalam Tuhan, sehingga namanya dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan sukacita yang melimpah yang diberikan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan